Got on my leather jacket thriller, the show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman akan bercerita bukan tentang ratu, bukan tentang bangsawan, tetapi tentang seorang wanita luar biasa. Namanya adalah Fatimah Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya anak dari seorang manusia yang paling mulia, tetapi juga istri yang tabah, ibu yang penyayang, dan wanita yang paling dihormati di langit dan di bumi. Biografi: Fatimah lahir di Mekah sekitar 5 tahun sebelum kenabian datang. Ibunya adalah Khadijah, wanita mulia pertama yang memeluk Islam. Fatimah tumbuh di tengah perjuangan dakwah, menyaksikan penderitaan ayahnya sejak kecil. Dia hidup sederhana, menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan memiliki anak-anak yang kelak menjadi pemimpin umat, Hasan dan Hussein. Saat dunia menghina ayahnya, bayangkan seorang anak kecil mungkin belum genap 10 tahun melihat ayahnya sedang sujud di dekat Ka'bah. Lalu datang orang-orang Quraisy meletakkan kotoran unta di punggung Rasulullah. Orang-orang tertawa, tapi dia menangis. Dia lari menghapus kotoran dari punggung ayahnya. Itulah Fatimah. Bahkan sejak kecil hatinya begitu lembut, kesetiaannya tak pernah goyah. Kisah kedua, pernikahan paling sederhana. Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat yang juga sepupu Rasulullah. Mahar mereka sederhana, rumah mereka pun kecil, dan tempat tidur mereka hanya dari anyaman daun kurma. Tidak ada pembantu dan juga tidak ada perabotan mewah. Suatu hari, Fatimah datang mengeluh karena kelelahan. Ia meminta pembantu kepada ayahnya, tetapi Rasulullah SAW malah mengajarkannya berzikir. Zikir tersebut yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Fatimah hanya tersenyum. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengamalkan dan tak pernah lagi meminta. Kisah ketiga, ketika ayah tercinta telah tiada. Setelah Rasulullah wafat, dunia terasa runtuh bagi Fatimah. Tapi, ia masih punya satu urusan, yakni kebun yang merupakan hadiah dari Rasulullah semasa hidup. Fatimah mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menuntut haknya. Tetapi, sang khalifah menolak dengan dalih bahwa Rasulullah bersabda, "Kami, para nabi, tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Fatimah kecewa. Tetapi, dia tidak mencaci, dia tidak marah-marah, dia hanya diam dalam duka dan kesedihan. Lalu berikutnya, terdapat nilai akidah dan akhlak yang bisa kita ambil dari 3 cerita tersebut. Dari cerita pertama, yang bisa kita ambil yaitu ada cinta kepada Allah dan Rasul, keberanian dan kepedulian sejak muda, serta menjadi pelindung orang tua di masa sulit. Selanjutnya, nilai yang bisa kita ambil dari cerita kedua yaitu hidup sederhana dengan ikhlas, taat beribadah, dan patuh pada nasihat. Dan yang terakhir, nilai yang dapat kita ambil dari cerita ketiga adalah memperjuangkan hak dengan sabar, beradab, dan sesuai syariat. Warisan dari wanita mulia. Fatimah hanya hidup beberapa bulan setelah ayahnya wafat, tapi warisan akhlaknya hidup abadi sampai sekarang. Dari beliau, kita belajar menjadi wanita yang tangguh tapi lembut hatinya, menjadi anak yang berbakti, istri yang setia, dan ibu yang mendidik dengan cinta. Dan yang terakhir, menjaga akidah di setiap ujian hidup dan menjadikan Allah tempat sandaran utama. Fatimah bukan hanya sekedar putri Rasulullah, ia adalah simbol kesucian, keberanian, dan iman. Ia adalah cahaya dalam rumah kenabian